Lalu, kendala apa kira-kira yang membuat pihak kepolisian masih kesulitan menangkap ketiga pelaku ini? Bukankah slogannya adalah tidak ada kejahatan yang sempurna, no perfect crime? Apakah menangkap para pelaku-pelaku teror bom itu jauh lebih gampang dibanding menangkap tiga bocah yang baru nakal kemarin sore ini? Sebelum film ini dirilis pada tanggal 8 Mei 2024 kemarin, keluarga Vina sempat didatangi dua orang pria misterius yang meminta agar film Vina sebelum 7 hari ini tidak dilanjutkan pembuatannya atau dihentikan. Dua pria misterius itu mengatakan kepada keluarga Vina, apabila kisah Vina diangkat menjadi sebuah film, maka kalau salah satu pelaku dari kasus Vina ini adalah anak dari seorang anggota. Jika tidak ada film Vina sebelum 7 hari, tentu banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengetahui kalau ternyata ada kasus tragis yang pernah terjadi di Cirebon 8 tahun silam, namun belum sepenuhnya tuntas sampai. Vina Dewi Arsita alias Vina merupakan warga Cirebon, Jawa Barat dan seorang kekasih Vina bernama Muhammad Rizky alias Eki yang juga merupakan warga Cirebon. Sepasang kekasih ini dihabisi oleh geng motor pada hari Sabtu malam tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu. 8 tahun berlalu, kasus ini akhirnya kembali mencuat ke permukaan atau kembali ramai diperbincangkan di mana-mana setelah kisah dari kasus ini diangkat menjadi sebuah film bergenre horor yang berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Film ini dirilis pada tanggal 8 Mei 2024 kemarin. Film yang disutradarai oleh Anggi Umbara ini berdurasi 1 jam 40 menit. Berawal dari film inilah yang membuat nama Vina kembali ramai diperbincangkan dan menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Karena walaupun sudah 8 tahun berlalu kasus ini, namun ternyata dari total 11 orang pelaku, masih ada 3 orang yang belum mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang artinya dari awal kasus Vina pada tahun 2016 lalu sampai saat ini, ketiga orang pelaku ini masih bebas berkeliaran. Sementara 7 orang pelaku lainnya sudah mendapat vonis seumur hidup. Kemudian 1 orang pelaku mendapat vonis hanya 8 tahun. 1 orang pelaku ini hanya dikenai hukuman 8 tahun karena pada waktu itu usianya masih di bawah umur. Namun saat ini sudah kembali bebas karena masa hukumannya sudah selesai. Dari viralnya film Vina Sebelum 7 Hari ini membuat aparat kepolisian kembali bekerja keras untuk mengungkap ketiga tersangka yang sudah masuk daftar pencarian orang ini atau DPO. Sempat beredar rumor di masyarakat kalau salah satu pelaku dari kasus Vina ini adalah anak dari seorang anggota polisi, sehingga itulah yang membuat pihak kepolisian sulit menangkap pelaku. Namun hal itu dibantah keras oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Beliau mengatakan justru yang menjadi korban inilah yang bernama Eki, kekasih dari Vina ini adalah anak dari anggota polisi, bukan pelaku yang merupakan anak polisi. Justru korbanlah yang merupakan anak polisi, yaitu Eki, kekasih dari Vina. Cerita ini berawal saat Eki, kekasih Vina, yang mempunyai seorang teman bernama Egi. Egi ini merupakan anak geng motor dan si Eki, kekasih dari Vina ini, seringkali mengajak Vina untuk ikut nongkrong bersama rombongan geng dari Egi ini. Namun ternyata Egi ini punya rasa atau suka sama Vina. Karena suka, Egi ini seringkali menggoda Vina. Yang lebih parahnya lagi adalah Egi ini seringkali menggoda Vina, padahal dia sudah tahu kalau Vina ini adalah kekasih dari Eki, temannya sendiri. Bahkan semakin hari Egi ini semakin kurang ajar kepada Vina. Dia seringkali menggoda Vina di luar batas bercanda sebagai seorang teman. Karena semakin hari Egi semakin kurang ajar. Akhirnya pada suatu hari Vina sempat emosi dan meludahi si Egi. Berawal dari sinilah Egi kemudian menyimpan dendam kepada Vina. Peristiwa ini berawal pada hari Sabtu malam, tepatnya malam Minggu, tanggal 27 Agustus tahun 2016, kira-kira pukul 19.30 atau selepas sholat Isya.
Saat itu Eki datang ke rumah Vina, menjemput Vina untuk diajak keluar jalan-jalan menikmati malam minggu di sekitar kota Cirebon. Saat Eki dan Vina beserta teman-temannya yang lain melintas di Jalan Perjuangan depan SMP Negeri 11 Cirebon, tiba-tiba muncullah beberapa orang, diperkirakan sekitar 11 orang yang langsung menyerang secara brutal kepada rombongan Vina dan Eki. Saat itu Vina dan Eki beserta teman-temannya yang lain memilih untuk melarikan diri. Namun sekelompok geng motor ini fokus mengejar Vina dan Eki. Setelah berhasil mengejar Vina dan Eki, geng motor ini kemudian menendang motor yang dikendarai oleh Eki dan Vina sampai kedua korban ini terjatuh. Setelah terjatuh, para pelaku kemudian membawa kedua korban ke Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMP Negeri 11 Cirebon, yang dimana tempat ini adalah tempat paling sepi saat malam hari. Di tempat inilah para pelaku kemudian secara brutal memukuli kedua korban dan juga beberapa orang dari pelaku secara bergantian memperkos korban Vina. Setelah beberapa orang memperkos korban Vina, kemudian para pelaku kembali menganiaya kedua korban ini sampai Vina dan Eki benar-benar sekarat di tempat itu. Setelah para pelaku puas melakukan aksi kejinya itu, mereka kemudian meletakkan kedua korban di bawah jembatan layang Kepompongan, Kecamatan Talun, Cirebon. Hal ini dilakukan untuk berniat menghilangkan jejak ataupun mengelabui supaya seolah-olah kedua korban ini mengalami kecelakaan tunggal dengan menabrak trotoar. Keluarga yang mengetahui kejadian ini berawal dari salah satu pelaku yang nekat datang ke rumah Vina pada jam 1 malam untuk memberitahu keluarga Vina kalau Vina sedang kecelakaan dan sudah berada di rumah sakit. Saat itu ayah dan juga kakek dari Vina langsung menuju ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, ayah Vina kemudian melihat Vina yang masih dalam keadaan bergerak namun nafasnya mendengkur. Ayah dari Vina kemudian menanyakan kepada polisi bahwa anaknya Vina kecelakaan di mana. Polisi kemudian menjawab kalau kecelakaannya di jembatan layang Kepompongan, Kecamatan Talun, Cirebon. Saat itu ayah Vina langsung mengecek ke lokasi tempat Vina yang katanya kecelakaan. Sesampainya di sana, ayah Vina kaget dan merasa ada kejanggalan karena dari laporan yang diterima kalau Vina menabrak trotoar dan tiang listrik. Tapi di TKP itu tidak ada tanda-tanda kalau trotoar itu habis tertabrak, begitupun tiang listriknya. Setelah itu, kemudian ayah Vina langsung ke kantor polisi untuk mengecek motor yang digunakan oleh Eki dan Vina pada malam itu. Namun di motor itu tidak ada tanda-tanda kalau motor ini habis menabrak trotoar ataupun tiang listrik, karena di motor itu hanya terdapat goresan yang menurut Marliana kakak Vina kalau goresan itu sudah ada sebelum kejadian. Walaupun ada beberapa kejanggalan yang dirasakan oleh ayah Vina pada saat itu, namun ayah dari Vina ataupun keluarga Vina tidak bisa berbuat banyak karena belum ada bukti yang kuat, sehingga kejanggalan yang dirasakan itu hanya disimpan di dalam hati saja. Setelah beberapa hari kemudian, fakta sebenarnya dari kasus Vina yang awalnya dianggap kecelakaan ini akhirnya mulai terungkap. Saat itu teman dari Vina yang bernama Linda tiba-tiba kerasukan oleh arwah Vina. Dua orang itu gak ada yang kenal deh? Enggak. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Malam itu Linda yang kerasukan arwah Vina akhirnya menyampaikan fakta sebenarnya kalau musibah yang menimpa Vina bukan karena kecelakaan, melainkan karena dibunuh. Hasil dari rekaman suara Linda yang kerasukan inilah akhirnya diserahkan oleh pihak keluarga kepada polisi. Polisi yang menerima informasi itu kemudian langsung bergerak ke sekitar lokasi kejadian. Polisi akhirnya mendapat informasi dari salah satu pedagang sate yang memang malam itu kebetulan pedagang sate ini melihat ada satu motor yang dikejar oleh banyak motor. Berbekal dari informasi pedagang sate inilah yang kemudian dikembangkan oleh pihak kepolisian hingga akhirnya polisi mendatangi markas dari para pelaku ini. Saat didatangi, para pelaku ini semuanya dalam keadaan terkapar atau tepar karena sedang mabuk berat.
Polisi kemudian langsung memeriksa handphone dari para pelaku ini yang kebetulan malam itu handphone mereka tergeletak di mana-mana. Setelah diperiksa, polisi kemudian menemukan adanya percakapan lewat WhatsApp yang menunjukkan kalau kejadian yang menimpa Vina ini sudah terencana. Dari kejadian ini, para pelaku 7 orang sudah dijatuhi hukuman seumur hidup. Sementara untuk pelaku 1 orang itu hanya mendapat vonis 8 tahun karena pada waktu itu usianya masih di bawah umur. Dan saat ini sudah kembali bebas karena sudah selesai menjalani masa hukumannya. Sementara untuk 3 orang pelaku lainnya yang dari awal kejadian tahun 2016 sampai saat ini di tahun 2024, mereka masih bebas berkeliaran di mana-mana. Sebelum film ini dirilis pada tanggal 8 Mei 2024 kemarin, keluarga Vina sempat didatangi 2 orang pria misterius yang meminta agar film Vina sebelum 7 hari ini tidak dilanjutkan pembuatannya atau dihentikan. 2 pria misterius itu mengatakan kepada keluarga Vina, apabila kisah Vina diangkat menjadi sebuah film, maka itu akan membuat kasus Vina kembali ramai. Keluarga Vina saat itu hanya menjawab kalau dia punya hak untuk melanjutkan pembuatan film Vina ini. Keluarga juga mengatakan kepada 2 pria misterius itu bahwa jika tidak ingin kasus Vina kembali ramai, maka segeralah ditangkap 3 orang pelaku yang masih buron itu. Lalu bagaimana jika film Vina sebelum 7 hari ini tidak pernah dibuat atau tidak pernah ada? Berapa banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengetahui kalau ternyata di Cirebon, Jawa Barat ada sebuah kasus pembunuhan yang tragis dan memilukan yang sudah terjadi 8 tahun lamanya. Namun sepanjang 8 tahun itu 3 orang pelaku ternyata masih bebas berkeliaran layaknya tidak pernah melakukan sebuah kejahatan. Jika tidak ada film Vina sebelum 7 hari, tentu banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengetahui kalau ternyata ada kasus tragis yang pernah terjadi di Cirebon 8 tahun silam, namun belum sepenuhnya tuntas sampai saat ini. Lalu kendala apa kira-kira yang membuat pihak kepolisian masih kesulitan menangkap ketiga pelaku ini? Bukankah slogannya adalah tidak ada kejahatan yang sempurna, no perfect crime? Apakah menangkap para pelaku-pelaku teror bom itu jauh lebih gampang dibanding menangkap 3 bocah yang baru nakal kemarin sore ini? Ataukah kasus Vina ini adalah kasus kejahatan yang sudah paling sempurna dari kejahatan lainnya yang pernah ada? Ataukah ini... Tapi sudahlah. Iya. Dari jutaan masyarakat Indonesia yang sudah mengetahui kasus ini, maka mari kita bersama-sama mengirim doa buat korban Vina dan Eki agar diampuni semua dosa-dosanya dan diterima semua amal ibadahnya serta ditempatkan di tempat yang paling terbaik. Amin ya Rabbal Alamin.